Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini. Saya juga ucapkan shalom untuk saudara-saudara yang ada di rumah, oma-oma yang ada di bawah. Kita semua bersyukur, kita mau berterima kasih karena pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Amin. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau Allah yang baik, sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami ada karena Engkau. Pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bertahta di tempat ini, biarlah hadirat-Mu turun di tempat ini, memenuhi kami semua Bapa. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami semua dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami rindukan lawatan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau Allah yang termulia. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas? Jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah, kita sama-sama mau menyanyi untuk Tuhan. Suarakan itu dari hati dan mulutmu untuk kemuliaan Tuhan. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Bapa terjadi di tempat ini, memenuhi kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena lawatan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan, yang kami mau sembah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Namamu
namamu, kasih-Mu besar, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu besar, Kau yang layak ditinggikan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap mengelulukan nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan. Katakan. Yang di rumah juga katakan. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Oh mama yang capek mungkin bisa duduk, bisa beristirahat sebentar. Dalam kasih-Nya berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di mana? Di dalam rumah Tuhan. Saya persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga saya persilakan untuk duduk. Mungkin di sini tidak ada ruang kesaksian ya karena mic-nya terbatas, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita, menyehatkan kita. Amin. Mungkin kita sekarang ibaratnya apa ya? Ditutupi. Ini memang sangat, ini kali pertama saya juga pakai seperti ini di depan. Ini sungguh menyusahkan. Tapi Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan itu baik buat saya dan buat saudara. Sebentar. Oh, kita mau memuji Tuhan lagi. Sudah capek? Oh, mama yang di bawah sudah capek? Oh, belum juga. Yang di bawah belum capek. Yang di sini juga nggak boleh capek. Amin. Saya minta tepuk tangannya. Lagi. Haleluya. Mari kita pujikan. Dalammu ketemukan sukacita. Bebanku pun digantikan, sama ku ada di
Aku ada di dalammu, kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Jemaat mana suaranya? Kaulah sukacita, katakan pengharapan, pengharapan dan kehidupan, haleluya. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita selamanya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang mau ajar kita, Tuhan yang mau mendidik kita, supaya kita boleh menjadi bijaksana ketika kita berada di dunia ini. Haleluya Yesus. Ajak kami Tuhan, Yesus. menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajak kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua Bimbing kami setiap waktu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Mulialah Engkau Tuhan dari segala apa yang kami miliki, dari segala apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Engkau selalu dipuji dan ditinggikan. Bahkan di seluruh dunia pada hari ini nama-Mu diserukan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dipuja dan disembah. Engkau layak menerima semuanya ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami sekelompok kecil sidang jemaat Healing Insight yang ada, kami juga datang membawa hidup kami ke dalam tangan. Meski kami tahu Tuhan, dalam perjalanan pengikutan kami kepada Tuhan selalu ditandai dengan banyak rintangan, halangan, bahkan tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Engkau dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Hati kami penuh ucapan syukur mengakhiri bulan ini Tuhan. Oh, kami dibawa di penghujung bulan ini.
Semua adalah karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab istri padam, itu sebuah rintangan untuk anak-anak yang sekolah terpaksa harus online. Orang yang bekerja terpaksa ada yang kerja dari rumah, dan ada banyak. Tetapi itu menjadi bagian dari hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, rintangan, tantangan, dan halangan itu tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Mungkin kalau saya kaya raya, tidak ada rintangan, tidak ada halangan, Pak. Wah, tambah banyak. Akan bertambah banyak. Lalu mungkin kita berkata, kalau saya jadi anaknya orang terkenal, mungkin tidak ada rintangan. Tidak bisa. Itu seperti perjalanan hidup ini. Kadangkala kita menemukan polisi tidur, menemukan polisi bangun juga. Kita menemukan banyak halangan. Tetapi yakin dan percaya, rintangan dan halangan yang seizin Tuhan itu kita hadapi, itu akan membawa kita kepada kedewasaan. Amin, saudara. Membawa kita kepada kedewasaan. Pada pagi hari ini kita akan membaca mengalahkan rintangan iman menjadi topik dari khotbah saya. Kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya kepada saudara. Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin untuk firman Allah. Gereja mula-mula juga mengalami hal yang sama. Rasul Paulus dan Barnabas sebagai hamba Tuhan juga mengalami hal yang sama. Ada perintah-perintah iman yang harus kita terobosi. Kalau tadi saya katakan dalam perjalanan kita secara jasmani, perjalanan sekolah, dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, apapun itu, tidak bisa lepas dari rintangan. Tapi ternyata juga ada rintangan-rintangan iman. Ada tantangan-tantangan iman yang harus kita hadapi. Perjalanan kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan tidak mulus, tidak selalu baik. Makanya hati saya sebagai hamba Tuhan cukup sedih dan sangat prihatin kalau mimbar-mimbar itu selalu dipergunakan hanya untuk mengkhotbahkan, menjelaskan tentang apa? Bahwa itu Tuhan semuanya baik.
bahwa ikut Tuhan semuanya akan enak, bahwa ikut Tuhan tidak akan ada masalah. Saya mau katakan dari Alkitab yang saya temukan, itu tidak betul. Dari ayat yang barusan kita baca, perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas juga mengalami hal yang sama, di mana mereka menghadapi perintah iman, perjalanan hidup mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, Pak Pendeta, kalau kita mau mengalahkan perintah iman seperti judul khotbah Bapak, lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara perhatikan baik-baik sambil kita mulai nyaman karena AC sudah hidup. Terima kasih untuk yang menciptakan AC ya. Iya kan? Kita harus terima kasih loh untuk penemu AC, penemu handphone dan sebagainya. Sembari kita mencoba menyamankan diri kita lagi, jangan sampai kehilangan berkat firman Allah. Bagaimana kita bisa mengalahkan perintah-perintah iman yang sedang kita hadapi? Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, saya melihat dari ayat yang kita baca ini, bahwa yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus mengenali siapa diri kita. Amin saudara. Jangan buru-buru pengen kenal musuhnya, pengen kenal lawannya. Dirimu kenali dulu. Dan ini sangat penting. Kenali dahulu diri kita. Banyak orang pengen mengenal setan, ingin mengetahui setan. Akhirnya dia kesetanan. Karena dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima itu penuh dengan identitas. Penuh dengan status dari Rasul Paulus dan Barnabas. Apa itu? Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita kenali diri kita bahwa kita adalah hamba dari Roh Allah. Amin saudara. Kita adalah hamba Roh Allah. Ayat yang keempat dimulai dengan oleh karena disuruh Roh Kudus. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Ini penting sekali saudara. Penjelasan pada ayat yang keempat ini menjadi pemahaman yang baik untuk kita mengerti. Untuk Rasul Paulus memahami, untuk Barnabas mengerti bahwa kami ini adalah hambanya Roh Allah. Saudara perhatikan kalau sudah bisa ditampilkan belum ya. Saya punya gambar untuk menjelaskan bahwa perjalanan dari kedua hamba Tuhan ini bersama Markus yang adalah Huperetes, minggu lalu saya jelaskan adalah pembantu, itu tidak mudah. Kalau mereka tidak mengerti bahwa mereka adalah hambanya Roh Allah, hambanya Allah, ngapain mereka? Belum bisa ya. Ngapain mereka harus melakukan perjalanan yang sedemikian sulit? Untuk apa mereka melakukan perjalanan yang sukar? Harus memikirkan orang, harus melayani orang-orang. Sungguh-sungguh kalau mereka tidak mengerti bahwa mereka disuruh oleh Roh Kudus. Paulus, Barnabas, Yohanes, Markus melakukan perjalanan yang luar biasa bahkan sampai 3 kali perjalanan. Saudara perhatikan perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus ini berbeda dengan perjalanan pelayanan di masa kini. Itu jauh berbeda. Kalau dulu mungkin kita katakan, wah enak ya jalan-jalan Rasul Paulus, Barnabas pergi dari Antioquia, pergi ke Siprus, dari Siprus pergi ke Salamis, dari Salamis pergi lagi ke Perga, dari Perga pergi lagi Antioquia di Pisidia, dari Pisidia kembali lagi ke Antioquia. Enak ya jalan-jalan. Dalam pemikiran kita hari ini begitu. Karena apa? Ada kereta api. Apalagi? Ada pesawat. Apalagi? Ada banyak. Ada banyak yang bisa kita harapkan. Transportasi sehingga kita mengatakan namanya perjalanan pelayanan itu enak. Banyak orang sekarang pengen ikut. KKR kemana? Oh ikut, karena apa? Nyaman. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta.
Tetapi zaman dahulu, saudara perhatikan, belum bisa ya, belum bisa tampil. Kalau kita perhatikan perjalanan Rasul Paulus, kalau saudara punya Alkitab, bisa juga dilihat. Oke, saudara yang punya Alkitab, bisa lihat perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Ya, di belakangnya itu ada peta. Ya, yang punya handphone bisa cari perjalanan Paulus yang pertama. Nanti ada gambar-gambar di sana. Saudara perhatikan, perjalanan yang pertama, Kisah Rasul pasal 13 ini, itu sedang menceritakan perjalanan yang kita baca tadi. Paulus dan Barnabas berangkat dari Antioquia menuju ke Siprus. Nah, saudara perhatikan ya, pelan-pelan ya. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, mereka pergi. Ya, perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Mereka berangkat. Coba lihat gambar itu. Belum bisa di sini, yang kasihan yang gak punya Alkitab ya. Alkitab fisik. Ya. Nah, sudah bisa lihat? Nah, saudara perhatikan, Antioquia, lihat paling kanan itu ada Antioquia. Ya. Ada sudah kelihatan, ya. Ada dua Antioquia itu ya, Antioquia satu, Antioquia Pisidia satu. Jadi ada dua. Yang pertama itu, kalau yang gambar saya ini aja. Ini sudah ada nomor-nomornya, jadi mudah. Ya, perhatikan ya. Sidang jemaat yang di rumah juga bisa dengar suara saya? Sudah bisa? Oke. Nah, perhatikan saudara ya. Pasal yang ke-13 yang barusan kita baca, mereka di sini. Masih di sini, dari Antioquia. Lalu oleh karena disuruh Roh Kudus, mereka berangkat ke Siprus. Ya, mereka berangkat ke Siprus. Saudara perhatikan. Kalau mereka tidak taat kepada Roh Kudus, menurut saya, kalau dia tidak menyadari bahwa mereka adalah hamba Roh Kudus, maka menurut saya Rasul Paulus akan memilih pergi ke Tarsus dulu. Saudara perhatikan, ini Tarsus. Dibandingkan dengan perjalanan ke Siprus, harus naik kapal, harus menghadapi badai, harus menghadapi kesulitan, harus biayanya banyak. Tetapi kalau Paulus mengikuti keinginan dagingnya, bukan mengikuti keinginan roh, lebih dekat Tarsus. Apa itu Tarsus? Saudara jangan lupa, dalam kitab Kolose disebutkan, riwayat dari Rasul Paulus, dia adalah seorang anak yang dilahirkan yang berasal dari Tarsus. Aduh, sebelum perjalanan berputar-putar ini dari sini, dari Siprus pergi ke sini, ke Italia, berputar lagi ke sini, berputar lagi. Aduh, pulang kampung dulu lah sebentar. Loh, betul nggak saudara? Aduh, ngapain harus lewat laut sih, sulit. Kita lewat darat saja lah pelan-pelan. Tetapi Rasul Paulus menyadari siapa dirinya. Barnabas menyadari siapa dirinya. Yohanes Markus menyadari siapa dirinya, disebutkan sebagai pembantu kedua hamba Tuhan ini. Dia menyadari perintang-perintang yang bisa menggagalkan pengikutan kita kepada Tuhan tidak jauh-jauh saudara. Tidak jauh-jauh. Dekat sekali dan melekat dengan saudara. Pegang saja kulit saudara. Melekat dengan kita. Salah satu tantangan yang terberat yang harus kita lewati, yang harus kita kalahkan dalam pengikutan kita kepada Tuhan adalah ini. Keinginan daging kita itu bertentangan dengan keinginan roh. Amin saudara. Galatia pasal 5 sudah jelas. Keinginan roh Allah bertentangan dengan keinginan daging. Rasul Paulus taat oleh karena disuruh Roh Kudus. Jangan lupa saudara,
Rasul Paulus baru bertobat. Walaupun dia barusan dari kampungnya dari Tarsus. Mengingat perjalanannya nanti sampai 3 kali perjalanan saudara. Kalau saudara lihat peta itu, ini hamba Tuhan luar biasa. Saya bilang pergi ke sana, pergi ke situ, pergi ke sini. Uangnya dari mana? Berangkat ke sana, pergi ke sini, ke situ, naik kapal dan sebagainya. Sulitnya kayak apa pada waktu itu? Tidak seperti sekarang transportasi itu enak. Dia bisa naik kapal berhari-hari dan disebut sering karam saudara. Kita nggak perlu baca kesaksian. Aku berulang kali karam, telanjang di hempas badai. Sering kelaparan. Tidak mudah. Nggak usah kita baca ayat itu. Tidak mudah. Ini saya mau katakan saja. Tidak mudah. Kalau diikuti dengan keinginan daging. Rasul Paulus akan mengatakan. Molese. Rasul Paulus akan mengatakan. Aku mau pamitan dulu. Pulang kampung dulu lah. Ini saudara. Keinginan roh. Karena disuruh oleh roh Allah. Mereka lebih taat. Mereka lebih taat. Dan saya mau katakan saudara-saudara yang berhasil mengalahkan keinginan daging pada hari Minggu pagi ini. Untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu kasih karunia Allah. Amin saudara. Lu sungguh. Apalagi anak-anak sekolah. Apalagi yang masih belajar sampai hari Sabtu. Itu enggak enak loh saudara anak-anak kita itu. Hari Minggu harus bangun cepat ke gereja lagi. Padahal teman-temannya hari Minggu pagi sudah mulai mainan. Ini lihat anak-anak muda ini loh. Saya sangat respect dan menghormati, menghargai kalian. Orang-orang tua yang pada hari Minggu, kebanyakan juga kita waktunya untuk apa? Liburan. Waktunya untuk apa? Cari keuntungan yang lebih banyak. Kalau itu karyawan, dia akan mendapat gaji lemburnya pada hari Minggu. Kalau mengikuti keinginan ini, maka saudara, Rasul Paulus tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengorbanan dibutuhkan. Dari mana uangnya saya katakan tadi? Dari mana uang menghadapi perjalanan yang kayak gini? Saudara hanya lihat gambar begini enak ya, dekat ya. Kalau lihat gambar gini enak. Ya. Tapi coba kalau saudara, saya sudah merambas dan menaklukkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera saudara. Dengan mobil unyuk-unyuk saya itu. Dan saya merasakan, kalau kita lihat peta Jawa kecil gini ya, enak ini dari sini nanti ke sini, enak toh. Ini Sumatera, ya 1 jengkal gini. Saudara ndak ikut dengan saya kan, touring Trans Jawa dan Sumatera. Saya taklukkan semuanya dan saya tahu betapa sulitnya. Betapa sulitnya. Jangankan saya, mereka saja yang hanya masuk mobil tidur, main game, makan, capek juga. Apalagi saya yang nyetir. Apalagi saya yang mikirkan. Ini nanti isi bensin lagi di sana, oleh-oleh ke kampung apa ya? Ini anak-anak begitu lihat ada yang merah-merah, CFC, KFC, NDC, berhenti. Lihat lagi toko apa, berhenti. Ini di sini capek, badannya capek, di sininya berputar, dompetnya makin tipis. Dari mana biayanya? Dari mana uangnya? Apa ada donatur? Belum. Rasul Paulus belum, baru nanti ketemu sama gubernur Sergius Paulus yang ada di Siprus, di pulau itu. Seorang gubernur yang kaya dan cerdas. Yang saya yakini setelah dia menerima Yesus juga akan berkontribusi untuk membantu perjalanan Paulus. Kemudian berangkat ke Atalia, Pamfilia, lalu kemudian ke Galatia. Dari mana uangnya? Loh saya mau ngomong apa? Ya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang nyuruh, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Amin saudara. Ini penting. Kalau saudara menikah diberkati oleh Tuhan, jangan bingung. Tuhan bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan berikan anak, Tuhan bertanggung jawab.
Kalau Tuhan percayakan ada orang tua, Tuhan bertanggung jawab. Kadangkala keinginan daging kita ini berbenturan selalu dengan keinginan roh. Nanti. Kalau saudara sudah melihat khotbah saya yang pernah saya khotbahkan di Lemah Putro, tapi sudah dimasukkan di grup kita, di YouTube-nya gereja kita. Yang jadi masalahnya dalam pengikutan kita, murid-murid waktu itu dengan Yesus adalah apa? Satu, gelisah hati mereka karena apa? Yesus katakan, percayalah kepadaku. Berarti masalahnya ada di percaya. Keinginan daging kita ini sulit sekali untuk mengatakan kepada firman Allah, yes, amin. Yang seringkali ketika kita mendengarkan khotbah, dengarkan firman Allah, yang muncul pertama kali apa di pikiran saudara? Jujur saja, karena saya juga dulu begitu. Apa saudara? Enggak mungkin lah. Masa sih? Ya pendeta kan enak aja khotbah ya. Kenapa enggak langsung bilang amin? Kenapa yang selalu muncul dalam pikiran kita? Nanti kalau begini dan begini. Kenapa enggak bilang amin dulu? Rasul Paulus bersama Barnabas, begitu Roh Kudus berbicara kepada mereka, mereka langsung berjalan. Paulus tidak perlu bikin peta perjalanan baru lagi. Dia tidak perlu, nantilah dari Tarsus kan bisa dulu. Tarsus, kemudian ke Perga, kemudian balik lagi nanti ke Siprus kan tidak apa-apa. Sudah ada biaya, sudah ada modal dan sebagainya. Tidak. Namanya mengikuti kehendak roh. Maka tidak ada alasan untuk menolak. Ayat yang keempat disebutkan, oleh karena disuruh oleh Roh Kudus. Nah ini perhatikan saudara, memang sedikit agak masalah. Ada persoalan. Kalau sedikit-sedikit saudara mengatakan, aku dengar Roh Kudus. Bahkan tidak sedikit saudara mungkin dengarkan hamba-hamba Tuhan berkata, Roh Kudus mengatakan kepadaku. Ini juga harus hati-hati. Ya, ini juga harus berhati-hati. Sedikit-sedikit ada roh mengatakan, sampai-sampai Roh Kudus mengatakan, aku harus menikah dengan kamu. Padahal itu kan sudah suaminya orang. Tapi terjadi loh. Ribut di Surabaya. Ribut Bamak Surabaya, ribut hamba-hamba Tuhan Surabaya. Karena apa? Ada seorang pendeta wanita begitu. Roh Kudus mengatakan. Karena ada seorang pria WL, sudah punya istri. Duet selalu WL-nya. Lalu suatu saat Roh Kudus mengatakan. Laki-laki harus ceraikan istrinya. Karena aku akan menikah dalam roh dengan kamu. Ini berbahaya saudara. Sangat-sangat berbahaya ketika kita salah memahami. Aku dengar roh, aku dengar kata roh. Itu berbahaya. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Ayat yang keempat saudara tolong bacakan, saya dengarkan dengan baik. Ayat yang keempat, 1, 2, iya. Stop. Siapa yang disuruh roh Allah? Barnabas saja atau Saulus? Nah, ini saudara penting sekali. Sangat penting sekali. Berbicara tentang maunya roh Allah. Tidak mungkin dalam satu perjalanan, roh Allah berbicara kepada yang satu, kepada yang satunya tidak. Harus diuji. Tidak bisa mengatakan, saya sebagai suami, sayang, saya dibilang oleh Roh Kudus, kita harus pindah ke Makassar. Dia akan mengatakan, loh aku kan istrimu, kita kan satu. Masa Tuhan berbicara ke kamu, dia tidak bicara ke saya? Minimal kan hati saya juga harus sejahtera dan hati saya juga harus teguh. Nah ini perlu dikonfirmasi saudara. Hati-hati. Diuji dengan kebenaran. Rasul Paulus mendengar Roh Kudus memerintahkan. Barnabas juga mengiyakan. Karena apa? Roh yang sama. Tadi malam istri saya putar investigasi ya. Sudah lama sih, tapi sekarang banyak juga. Tapi dia lihat investigasi yang lama. Bagaimana ada pendeta-pendeta yang mendengarkan suara roh.
Judi luar biasa. Itu skandal terbesar pernah terjadi di dunia ya. Seorang hamba Tuhan terkenal kaya raya luar biasa. Dalam KKR besarnya panggil, siapa yang sakit? Dipanggil begitu. Jadi semua peserta yang mau sakit sudah bikin daftar doa. Permohonan doa namanya. Begitu dia sedang khotbah, saudara-saudara, saya melihat, saya mendengarkan Roh Allah bicara. Marta, 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 rumahnya nomor sekian, sakitnya adalah ini. Maju, semua teriak, wih suara Tuhan hebat, luar biasa. Tapi di investigasi saudara tahu, di telinganya ada di telinganya apa? Ada alat transmisi gelombang radio di sininya. Di interogasi, ada yang menyamar sebagai satpam dekat dengan podium itu, dia bikin penyadap gelombang radio. Ketahuan, ketangkap semua gelombang-gelombang radio yang ada di situ, sinyal-sinyal, dan diketahui istrinya yang memandu. Membaca surat-surat permohonan doa itu, bilang namanya Marta, diinvestigasi, alamatnya sekian, sakitnya ini. Jadi luar biasa, saudara bisa lihat. Hanya untuk kepentingan uang, kepentingan popularitas. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Itu sebabnya saya memperhatikan dari ayat-ayat ini. Rasul Paulus pada saat inilah namanya kemudian disebutkan berubah dari Saulus menjadi apa saudara? Menjadi Paulus. Apa itu artinya? Saulus yang tadinya adalah artinya diinginkan, yang diinginkan. Orang yang sangat-sangat terhormat. Sekarang berubah menjadi Paulus. Apa artinya Paulus? Kecil. Apa artinya Paulus? Rendah hati. Amin saudara. Kenali dirimu dulu. Sebelum nanti saya berbicara poin yang kedua, bagaimana musuh kita, bagaimana perintah kita. Kenali dirimu. Siapa diri kita Pak? Kita hamba Roh Allah. Siapa diri kita Pak? Kita ini hamba kebenaran. Rasul Paulus bukan orang yang bodoh. Rasul Paulus bukan orang yang biasa dengar-dengar suara roh. Rasul Paulus bukan orang yang biasa gampang percaya kata orang lain. Disebutkan pada ayat yang keberapa? Disebutkan namanya yang adalah, ini tidak sembarangan, informasi ini sangat-sangat penting sekali. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, mari kita baca 1, 2, ya. Ya, perhatikan saudara, disebutkan dalam ayat ini identitas dari Paulus. Saulus yang disebut Paulus, Saulus yang disebut juga Paulus berubah. Waktu itulah namanya dia mulai berubah. Dari sesuatu yang diinginkan. Yang diinginkan berarti ya seperti seseorang yang dimegahkan, dibanggakan. Itulah dia. Selama ini dia adalah orang yang nyuruh-nyuruh. Selama ini dia adalah orang yang sangat-sangat hebat. Tapi kali ini dia harus belajar Paul. Dia harus belajar menjadi kecil. Dia harus menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita masih berkata, oh aku kan magister teologi. Maksud saya melayani di situ sih, di panti lagi. Masa saya melayani di situ sih? Kalau kita berkata, aku kan, masa sih? Aku ini siapa sih? Kalau kita masih merasa adalah orang yang sangat penting, orang yang diinginkan, itu akan menjadi perintang bagi kita. Kenali diri kita. Siapa diri kita? Disebutkan Saulus yang disebut Paulus berubah jelas. Ini status. Stephen Manurung sekarang bukan Stephen Manurung yang dulu lagi. Begitu sombong, begitu kasar. Harus belajar sekarang menjadi Paul. Harus belajar sekarang menjadi rendah hati. Supaya apa? Supaya bisa menerima teman kerjanya Barnabas.
supaya bisa menerima Barnabas yang membawa keponakannya Markus. Yohanes Markus itu adalah keponakannya dia. Nah, enggak usah kita baca, tapi saya sudah catat, nanti saudara menemukan dalam Kisah Rasul, pasal-pasal terakhir, disebutkan. Ternyata Yohanes Markus ini adalah keponakannya Barnabas. Barnabas itu tulangnya si Markus, tulangnya itu pamannya Markus. Waduh, Barnabas ini kesempatan lagi banyak bawa keponakannya. Jalan-jalan gratis lah. Siapa yang biayai? Dari mana uangnya? Tidak gampang saudara. Kalau kita tidak rendah hati, tidak gampang. Saudara duduk mendengarkan saya khotbah di sini, padahal saya bukan siapa-siapa. Saudara orang-orang rendah hati. Amin. Saya juga harus belajar rendah hati. Dari dulu saya katakan kepada istri saya, kita melayani di sini karena anugerah Tuhan. Jiwa-jiwa yang Tuhan kasih, yang kita layani dulu waktu masih kita di bawah sana. Ya mbah-mbah ada berapa orang itu. Meskipun ke telinga saya banyak orang mengatakan seperti itu. Sarjana, pelayanannya gini. Bagi saya, kita belajar rendah hati. Orang yang rendah hati dipakai oleh Tuhan. Orang yang rendah hati diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya 3 kali perjalanan Paulus dari kota-kota yang dilaluinya, bahkan ada yang 2 kali. Dari peta itu ada 2 kali kota yang sama. Dia kerjakan, dia lakukan. Itulah juga yang membuat Yohanes Markus disebutkan jadi pembantu pun tidak apa-apa. Minggu lalu saya sudah katakan Huperetes. Itu sebabnya yang membuat Barnabas, seorang hamba Tuhan ini mau bekerja sama dengan seorang Paulus yang adalah pembunuh jemaat Tuhan pada waktu itu. Tidak gampang. Ayo belajar rendah hati. Betul, saya memang pembantu dari pendeta Paulus, dari pendeta Barnabas. Tapi saya hamba Allah. Amin saudara. Betul, saya memang melayani mbah-mbah yang ada di sini. Tetapi saya bukan hambanya mbah-mbah ini. Saya hambanya Roh Allah. Saya hambanya Tuhan. Betul saudara sebagai istrinya, suamimu si A atau si B. Betul kamu siapkan pakaiannya. Betul kamu masak makanan mereka. Betul pengasuh-pengasuh membersihkan oma-oma, membersihkan mbah-mbah yang ada di sini. Betul saudara mengepel lantai-lantai itu. Tapi saudara bukan hambanya lantai itu. Kita adalah hambanya Allah. Amin saudara. Ini penting. Kalau tidak engkau akan berkata waktu ngepel itu, ya gundul ini masuk kerjaan saya kayak gini. Saya ini anaknya Raja Manurung loh. Sudah, gak jadi. Saya hanya membayangkan aja para pengasuh ya. Hanya membayangkan, saya tidak pernah melakukan itu. Saya katakan luar biasa dengan istri saya. Ada mbah-mbah minta ini, ada yang harus begini dan begitu. Aduh, saya bilang, bisa saja kalian mengatakan begini. Aku ini jauh-jauh datang dari sana, kerjaanku kayak gini. Bisa saja. Bisa saja. Aku dulu. Nah itu selalu bisa menghantui pikiran Rasul Paulus. Bisa menghantui pikiran Barnabas. Bisa menghantui pikiran anak muda yang bernama Yohanes Markus ini. Tapi mereka menyadari siapa dirinya. Kami adalah hamba Roh Allah. Kami adalah hamba kebenaran. Itu kuat sekali. Saya ulangi saudara. Kalau pemahaman kita tiba pada pemahaman seperti ini, kita suami istri, kita yang bekerja dengan bos-bos kita yang ada, ketika kamu dan saya punya pengertian, aku hamba Roh Allah, aku hamba dari kebenaran, saudara akan sukacita mengatakan, iya Pak, iya Bu, baik, siap. Kadangkala kita harus dihancurkan. Beberapa saya pernah jadi
pejabat struktural di sebuah sekolah, saya jadi pimpinan juga di kantor sinode kita, saya juga sekarang di sekolah kita. Ada banyak saya perhatikan anak-anak muda itu yang harus dihancurkan dulu kesombongannya. Begitu sulit dikiranya melayani Tuhan, bekerja itu untuk gaji. Mana bisa kamu digaji? Kamu hambanya Tuhan. Mana sanggup kita menggaji anak-anak Tuhan? Tidak sanggup. Maka apa? Dia harus mengerti bahwa dia adalah hamba kebenaran. Bahwa dia adalah hambanya Tuhan, bukan hambaku. Walaupun aku jadi pimpinan. Tapi engkau bukan, jangan anggap dirimu begitu kecil, jangan diukur dengan uang. Jangan. Saya tidak boleh ketika membantu istri saya, lalu harga diri saya menjadi jatuh. Saya kan pendeta, saya kan begini. Tidak, saya melihatnya dia sebagai representasi dari Tuhan. Titipan dari Tuhan. Saya nasihati anak-anak saya di mobil. Saya nasihati orang-orang di pastori. Saya kasih tahu. Lihat, kamu itu pemberian Tuhan. Hormati saya karena Tuhan. Saya hormati mama kalian. Saya hormati istri saya ini. Saya sangat sopan kepada dia. Saya menghargai dia. Karena apa? Selain dari istri, saya melihat dia adalah bagian dari Tuhan. Sehingga kita bisa rendah hati. Para pengasuh, layani mbah-mbah itu. Mungkin ada banyak hal-hal yang menjengkelkan. Tapi lihat dia, beda nanti pelayanannya. Lihat dia. Ini adalah gambar dan rupa Allah. Jauh beda sekali. Berbeda sekali. Sangat berbeda. Di sekolah, dimanapun, di pekerjaan kita. Mental, Paul, kecil, rendah hati, itu perlu kita taruh di dalam kepala, taruh di dalam hati kita. Aku ini bukan siapa-siapa. Baru sekarang kita siap melihat apa-apa saja dan siapa yang merintangi kita. Setelah kita sudah mengerti diri kita siapa, aku adalah hamba roh Allah, aku adalah hamba kebenaran. Ayo, sekarang kita akan melihat musuh kita. Sekarang kita akan melihat siapa perintang-perintang yang harus kita kalahkan itu. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 tadi kita sudah membaca. Sekarang kita sudah bisa mengenali perintang-perintang kita itu ternyata bukan darah dan daging. Ternyata bukan peperangan melawan manusia, tetapi roh-roh jahat yang ada di udara. Rahasia memenangkan peperangan, rahasia mengalahkan rintangan ini, kita harus tahu siapa lawan kita. Lawan kita bukan pasangan hidupmu. Saya ulangi, lawan kita bukan anak-anakmu. Lawan kita bukan teman-temanmu bekerja, bukan. Ada roh di sana. Rasul Paulus menghadapi Bar Yesus. Disebut Elimas. Menjadi perintang bagi gubernur Sergius Paulus untuk bertobat. Yang membelokkan jalan Tuhan disebutkan tadi pada ayat-ayat yang kita baca. Hei anak iblis. Saudara perhatikan. Ternyata musuh kita itu adalah iblis yang suka memalsukan yang asli. Saya ulangi, mungkin kamu lihat temanmu bekerja, atau siapa saja yang kamu temui. Kurang ajar, bandalnya bukan main itu. Jangan perangi dia. Ada roh di sana. Sidang jemaat atau anak-anakku secara jasmani, begitu kalau mereka muncul nakalnya, atau jemaat muncul, kalau jemaat atau apa? Bandelnya ya, enggak ya. Apa? Saya dan istri harus melihat, bukan mereka. Jadi jangan pernah kita cap, memang dasar itu. Enggak, ada roh di sana. Saudara perhatikan, dia suka memalsukan yang asli. Disebutkan,
namanya Bar Yesus. Coba baca lagi, baca yuk. Pelan-pelan ya. Saya khotbahnya hari ini pelan-pelan berhubung panas. Panas dan minggu terakhir biasanya agak lambat. Istri saya kok ketawa. Ya, ayat yang ke-6. Ayo, semua baca. 1, 2, ya. Ya. Oh, namanya Bar Yesus, tetapi ayat yang ke-10. 2, ya. Oke, terima kasih. Ayat 10, anak iblis. Ayat yang ke-6, Bar Yesus. Dalam bahasa aslinya, Bar itu kayak bin Yesus. Jadi sama. Bar Yesus itu artinya adalah anak Yesus. Yesus itu Yesua, penyelamat. Jadi anaknya juru selamat. Ternyata tukang sihir ini promonya di mana-mana. I am the son of Yesua. Aku adalah anak Yesus, Bar Yesus. Atau bin atau bani Yesus. Atau marga Yesus kalau orang Batak. Tapi Rasul Paulus melihatnya, hey, Bar iblis. Anak iblis. Sudah terlihat. Yang merintangi kita, yang pertama yang harus kita pahami, cara kerjanya iblis ini memang banyak. Saya tidak perlu menyuruh kalian belajar satanologi, nanti kesatanan. Biar saya saja yang belajar itu. Saya sudah belajar itu, Pak. Seluk-beluknya iblis. Siapa malaikatnya, siapa opungnya, siapa panglimanya, siapa malaikat-malaikat, siapa RT-nya, RW-nya, saya tahu. Cuma belum pernah ketemu. Loh ya, ada kerajaannya itu. Ada penghulu-penghulunya. Itu ada jenderal-jenderalnya. Tapi saudara perhatikan, jemaat tidak perlu pelik, tidak perlu tahu hal-hal yang seperti itu. Biar kami hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita menemukan identitas dari musuh kita yang merintangi iman kita ini, salah satunya adalah menipu. Dia akan memalsukan yang asli. Hati-hati. Dia akan datang sebagai Bar Yesus. Padahal sebenarnya dia adalah Bar Satan, Bar iblis, anaknya iblis. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga Sergius Paulus disebutkan Elimas atau Bar Yesus ini teman dari gubernur Sergius Paulus. Jadi jangan katakan, mana mungkin kita di zaman modern ini dan kita orang-orang cerdas, disebutkan Sergius ini adalah orang yang cerdas. Tidak apa-apa saya baca dah. Ayat yang ke-7, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang, wah luar biasa ayat-ayat ini penuh dengan identitas. Dan bagi saya ini tidak boleh dianggap sepele. Orang yang cerdas, seringkali kita mengatakan tidak mungkin di Amerika itu ada roh-roh jahat, tidak mungkin ada perdukunan-perdukunan. Tidak mungkin kan orang-orang pintar. Saudara saya mau katakan, iblis itu penipu. Dia menggunakan teknologi, dia menggunakan banyak hal. Dan pemilihan-pemilihan kepala daerah seringkali juga melibatkan hal-hal yang seperti ini kalau tidak hati-hati. Jadi jangan bilang, oh kalau orang cerdas mana ada, kita ada roh jahat, terpengaruh roh setan. Siapa bilang? Orang cerdas juga bisa. Dia menipu. Kemana-mana dia mengatasnamakan Bar Yesus. Aku anaknya juru selamat. Dia bikin sihirnya sembuh. Seperti pendeta yang saya katakan tadi, dia dengar dari istrinya. Lalu dia katakan, sakitmu ini, rumahmu di sini. Dalam nama Yesus. Saudara lihat videonya. Ternyata sugesti. Banyak orang keluar dari rumah sakit. Tidak jadi berobat ke dokter untuk ketemu sama hamba Tuhan ini. Ternyata hanya sugesti.
tidak pernah sembuh. Memalsukan kebenaran. Dia suka memalsukan yang asli. Dan dia suka menipu, membelokkan jalan Tuhan. Anak-anak muda perhatikan. Kalian paling rawan, bukan berarti orang tua tidak. Anak-anak muda yang belum mengerti jalan ini. Amin saudara. Anak-anak muda kita, orang-orang yang masih awam, tidak mengerti jalan-jalan dari setan ini. Banyak kali cewek itu gampang tertipu. Cowok mudah ditipu. Katanya cewek itu kelemahannya telinga, cowok itu kelemahannya mata. Tapi kalau saya perhatikan dua-dua sama saja. Bagaimana Pak supaya kita nggak gampang tertipu? Kita perlu belajar uang yang palsu? Tidak perlu. Kamu cukup belajar uang yang asli itu kayak apa. Kamu akan bisa membedakan uang palsu. Kami pendeta akan terus belajar dan belajar dan belajar. Tapi sidang jemaat cukup mengatakan amin kepada kebenaran. Engkau akan tertolong. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, kamu anak iblis. Engkau tidak bisa berhenti membelokkan jalan Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara dan saya dengarkan firman Allah setiap hari Minggu, berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin agak keras kadang-kadang firman Allah yang kita dengar, tapi itu satu penolong, penuntun bagi kita untuk kembali kepada jalan yang Tuhan inginkan. Menang mengatasi rintangan. Terlihat jelas bahwa roh Allah menang dibandingkan dari kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Segala rintangan, tantangan-tantangan yang kita hadapi, tipuan-tipuan yang sedang ditawarkan oleh dunia kepada anak-anak muda kita bawa kepada Tuhan. Musuh kita bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Musuh kita bukan pasangan hidup kita. Musuh kita bukan anak-anak kita. Musuh-musuh kita bukan rekan kerja. Ada roh lain yang menunggangi mereka. Kita doakan mereka. Kita doakan sidang jemaat yang sudah dibelokkan imannya kepada yang lain. Sudah tidak mau beribadah. Sudah tidak mau kebaktian. Ada yang meninggalkan imannya. Ada yang jauh dari Tuhan. Peperangan rohani harus kita kerjakan. Para majelis, dengarkan baik-baik. Engkau dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, bukan hanya untuk nama saja. Tetapi engkau harus berperang menolong sidang jemaat. Mendoakan sidang jemaat. Agar mereka kembali ke jalan Tuhan seperti Sergius Paulus yang tertolong, dilepaskan dari bar Yesus yang palsu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Bertumbuh dan berbuahlah firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada Selamanya. selamanya. Katakan dialah Allah yang hidup. Kitalah hambanya dari Allah yang kita layani. Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar, oh Tuhan, Engkau mengasihi jemaat ini. Kau pulihkan Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Engkaulah harapanku. serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan Oh, terima kasih. Angkat tanganmu. hidup. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku Oh, dengan menjadi hamba kebenaran firman. Melakukan segala kebaikan. percaya kepada firman-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku Haleluya. balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, Ku bersyukur digembalakan oleh firman-Mu Tuhan. dengan apa akan ku balas Terima kasih buat roh. segala Terima kebaikan. kasih buat kemenangan yang Engkau berikan Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku Oh, terima kasih. balas Kami datang beribadah pada hari ini. segala kebaikan. Kami aminkan firman-Mu Tuhan. Beri kami kemenangan Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Selamanya. selamanya. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami kenali diri kami hari ini. Kami adalah hamba-Mu, hamba dari roh-Mu ya Tuhan. Kami akan turut kemana Engkau membawa kami. Karena kami tahu kami akan nyaman, kami akan damai dan tenang. Bahkan jika menghadapi badai, gelombang kesulitan apapun dalam perjalanan hidup kami, asal ada Yesus Tuhan, kami tenang bersama Engkau. Kami kenali musuh kami, agar kami tidak tertipu Tuhan, agar kami tidak dipalsukan Tuhan. Tuhan tolong sidang jemaat-Mu yang setiap hari, 7 hari, mereka harus menghadapi dunia yang begitu ganas dan jahat. Tuhan tuntun mereka kepada segala kebenaran. Lepaskan mereka dari segala tipu muslihat iblis. Lepaskan dari segala rencana jahat yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Maka hamba berdoa sekarang, jemaat-Mu yang sudah disesatkan, jemaat-Mu yang sudah gelap mata, jemaat-Mu yang sudah tidak beribadah, hamba doa dalam nama Yesus dilepaskan oleh Tuhan.
kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kepalkan tangan saudara dan katakan yes. Saya nggak dengar. Sekali lagi katakan yes. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa yang ada pada kami. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan pelebaran kerajaan surga-Mu Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami persiapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi yang bertugas saya persilahkan bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk persembahannya. Mungkin ada pengumuman? Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini tetap ada ibadah. Hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6 dan bisa juga kami akan fasilitasi dengan Zoom. Dan bagi yang belum bisa bergabung nanti akan bisa bergabung berdoa di YouTube primernya ya. Kemudian hari Minggu ada ibadah di sini jam 8 dan hari Minggu adalah sudah bulan Oktober. Jadi hari Minggu ada perjamuan suci bagi kita. Bagi sidang jemaat yang berada di rumah, persiapkan kebutuhannya untuk perjamuan suci secara mandiri. Jadi tetap ikut bersekutu bersama kami di tempat ini walaupun masih tetap kondisinya di rumah ya. Kemudian kita doakan supaya Tuhan berikan kita juga kesehatan dan hikmat. Kita sudah bisa mempersiapkan bagaimana cara mempersiapkan perayaan Natal kita untuk akhir tahun ini ya. Tapi kami berharap sukacita kita tetap sama walaupun mungkin kita tidak bisa ketemu secara tatap muka, belum memungkinkan, tapi Tuhan yang menolong kita semuanya. Bagi saudara-saudara yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, silakan menghubungi saudara bendahara. Itu saja pengumuman untuk kita. Tuhan memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, yang ada di rumah juga kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan mengakhiri, sebelumnya ada doa syafaat. Mari kita nyanyikan sama-sama, haleluya kau Allah yang besar. Haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu besar, kau yang
Oh, tidak ada kata yang lain kecuali berkat Tuhan menjadi bagianmu sidang jemaat yang beribadah di gedung ini maupun yang ada di rumah. Semua pelayan-pelayan Tuhan, arahkan hatimu. Seluruh sidang jemaat, arahkan hatimu terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang telah kami terima sepanjang bulan ini akan terus menyertai kami mengakhiri bulan ini hingga memasuki bulan baru, bulan Oktober. Penyertaannya sempurna bagi kami sekalian. Tuntunan dan pimpinanmu bagi seluruh sidang jemaat. Mulai dari anak sekolah minggu hingga yang lanjut usia. Engkau semua, kita sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Memberkati nikahmu, pekerjaanmu, usahamu, sekolah kuliahmu, masa kecil, engkau yang sendiri ibu janda, dan yang lanjut usia. Diberkati oleh Tuhan hari ini. Maranatha sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita responi. Bapa terima kasih. Bapa. Terima kasih Bapa, Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.